Kita kembali bicara soal Timnas Indonesia Senior yang akan melawan Irak bulan depan. Semakin hari kelemahan Irak mulai terpantau. Apakah Indonesia bisa mengatasi kelemahan Irak ini untuk menjadi keuntungan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 2? Saya bahas semua di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita mendapatkan kabar gembira karena Timnas Indonesia resmi naik peringkat ke 145 FIFA. Ini menjadi pertanda bagus dan kita akan melesat terus karena banyak pertandingan yang akan mengkatrol posisi Indonesia. Sesuai target Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kita akan menembus 50, ranking 50. Yang tentunya masih panjang ya. Tapi video ini tidak membahas soal ranking. Ini hanya pembukaan untuk memberi semangat kepada fans Timnas Indonesia. Bagaimana prospek Timnas Indonesia saat ini? Memang kita hanya menang lawan Brunei, lawan yang selalu sering kita kalahkan. Tapi itu memberi dampak signifikan kepada ranking kita di FIFA. Kedepannya kita akan menghadapi lawan berkualitas Irak, Filipina, dan Vietnam. Ini ladang poin untuk Timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Tapi yang saya bicarakan saat ini adalah laga tandang kita ke Irak, Stadion Basra International Stadium pada 16 November 2023 nanti. Semakin hari kita sebagai fans dan juga yang paling tahu tentu staf pelatih Timnas Sintayong dan asistennya sudah tahu, sudah mendapatkan banyak informasi soal Irak. Karena ini menjadi fokus pertama kita sebelum menghadapi Filipina. Filipina pun tentu sudah dipelajari. Tapi terkait Irak, Sintayong sudah mengutus tim video analis atau analisa pertandingan yang mengambil video pertandingan Irak di kejuaraan di Yordania belum lama ini. Dan tak hanya dari video, dari komentar-komentar di berita media di Irak pun sudah banyak hal yang terungkap gitu ya. Apa sebenarnya kelemahan Irak? Dari berita-berita yang ada, Timnas Irak ini dikhawatirkan memiliki pertahanan yang buruk. Pertahanan yang kerap melakukan kesalahan. Ini menjadi sorotan tersendiri di negara mereka sendiri. Mantan pemain Irak, Al-Jabar misalnya, meminta Jesus Casas untuk memperbaiki lini pertahanan. Karena ini benar-benar bakal diuji oleh lawan-lawan Irak di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang saya soroti, apakah Timnas Indonesia bisa ambil untung dari kelemahan Irak ini? Kebetulan Timnas Indonesia memiliki segalanya sih ya, menurut saya, untuk melakukan atau memanfaatkan kelemahan pertahanan Irak. Kalau memang Irak tidak bisa memperbaiki ini, dan dalam praduga saya, dalam prediksi saya, Irak pasti menganggap Indonesia akan bertahan total dan tidak menganggap enteng. Saya yakin Irak tidak menganggap enteng Indonesia. Ibarat cabai keriting, kecil-kecil cabai rawit. Pemain Timnas Indonesia ini lincah-lincah gitu.
tidak bisa dipandang enteng. Saya yakin Irak akan tampil full menyerang saat melawan Indonesia di kandang mereka sendiri. Nah, kalau pertahanan mereka tidak segera dibenahi, inilah yang menjadi momen bagi kita untuk memanfaatkannya dengan baik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita punya modal untuk memanfaatkan itu. Dan yang pasti saya berharap pemain-pemain terbaik timnas Indonesia bisa main saat lawan Irak. Salah satunya yaitu Jordi Amat, bek berdarah Spanyol dan berdarah Indonesia juga. Ini pemain cerdas yang memiliki umpan-umpan akurat, umpan jarak jauh yang akurat. Nah, saat melawan Irak yang tampil menyerang, umpan-umpannya diharapkan bisa mematikan, bisa memberi asis yang fantastis kepada pemain-pemain cepat Indonesia. Apakah itu Sadil Ramdhani, ataukah Pratama Arahan, atau Rafael Struijk, itu tidak masalah. Yang pasti timnas Indonesia punya modal itu. Dan diharapkan Jordi Amat yang absen di 2 pertandingan lawan Brunei pulih. Karena dia sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Memang ada naturalisasi lain, Saint Pandiama dan Sandy Walsh. Kebetulan 2 pemain ini juga berkualitas. Kita lihat Saint Patinama memberi asis umpan silang atau cutback yang bagus. Dan mungkin saat melawan Irak, semua pemain naturalisasi kita akan menjadi pemain inti. Dan tentunya harus ada evaluasi itu sendiri. Karena bagaimanapun Rizky Ridho juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Rizky Ridho bek terbaik Indonesia, tapi Sintayong tentu mementingkan kebutuhan tim. Nah, setelah Jordi Amat, saya pun berharap Ivan Jenner pulih. Ivan Jenner ini seorang pengumpan akurat dan penahan bola yang baik juga. Nah, saat kita menghadapi lawan yang banyak menguasai bola, kita membutuhkan pemain yang bisa menahan bola lebih baik di tengah saat melakukan counter. Karena kalau kita melakukan counter terus langsung bisa dipatahkan langsung, itu juga buruk ya. Serangan kita patah. Seperti saat lawan Argentina. Ya walaupun levelnya wajar lah ya. Juara dunia melawan peringkat 150-an saat itu. Wajar saja. Tapi kan kita setelah laga itu kita terus berkembang. Kita terus menang. Turkmenistan dan Brunei jadi sasaran kita. Jadi sasaran empuk kita untuk menang. Sehingga peringkat timnas Indonesia bisa seperti sekarang, 145. Nah, Ivan Jenner ini penting sekali untuk main di laga melawan Irak. Dan tentunya satu lagi Marcelino Ferdinand. Pemain lokal kebanggaan kita yang memiliki visi bermain seperti pemain Eropa gitu. Efektif, cepat mengambil keputusan saat melepas tembakan. Pemain-pemain seperti inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia menghadapi Irak yang tentunya lebih superior dari timnas Indonesia. Setelah 3 pemain ini, tentunya adalah striker. Kita akan menunggu striker tajam kita berkiprah di Irak.
Apakah Rafael Struijk, apa yang tidak main lawan Brunei, Ramadan Sananta, Dendi, Dimas Derajat, siapapun itu, saya berharap bisa lebih tajam lagi. Sekali serang, bisa langsung gol gitu. Memanfaatkan momentum seperti yang saya bilang tadi, bahwa serangan balik akan menjadi kunci. Dan kita memiliki pemain-pemain untuk melakukan itu. Nah, kita berharap Irak tidak bisa memecahkan masalah pertahanan mereka seperti yang terjadi sekarang ini, karena dari beberapa pertandingan terakhir mereka kesulitan menang ya, selalu imbang. Saat lawan Yordania mereka menang juga karena adu penalti, bukan lewat pertandingan biasa. Terkait pemain Irak, saya sudah bahas sebelumnya bahwa ada beberapa pemain yang main di Eropa tapi lebih banyak main di kompetisi lokal. Jadi walaupun tidak menampik kemungkinan hadirnya kejutan seperti Zidane Iqbal yang pernah main di Manchester United. Tapi apapun, saya prediksi bahwa mereka akan menyerang, apalagi main di kandang, apalagi mereka berpikir bahwa timnas Indonesia masih, walaupun menganggap enteng, mereka lebih unggul dari kita. Dan itu bagus. Kita akan manfaatkan kelemahan mereka dan mencetak gol. Imbang sudah bagus, menang apalagi. Demikian ulasan saya, Depri Saifullah. Terima kasih, beri komentar, dan salam olahraga.